Kita hari ini akan membahas tentang cek. Ya, surat berharga berikutnya yang kita bahas adalah tentang cek. Ini berkaitan dengan perbankan. Kalau pada wesel itu penerbitnya bisa sendiri, kemudian pada kemarin surat sanggup harus pada perbankan, dan begitu juga dengan cek. Penerbit harus menunjuk dan memerintahkan kepada tersangkut harus sebuah lembaga keuangan bank. Ya, kita mulai dulu dari pengertian ya. Cek itu harus ada kata-kata cek tertulis ya, nyata dan jelas. Ada kata-kata cek yang tertulis di dalam surat itu ya, diterbitkan pada tempat dan tanggal yang ditulis ya, harus ada tempat dan tanggalnya. Memerintahkan tanpa syarat pada bank untuk membayar sejumlah uang. Jadi isinya adalah perintah pembayaran. Ya, kemudian para pihak yang terkait di dalam cek, ya, ada penerbit dan penarik, ini utama karena dia yang menyediakan dana. Kemudian ada pemegang, kemudian ada pembawa, kemudian ada pengganti, kemudian ada tersangkut. Dalam hal ini adalah bank. Ya. Cek itu sebetulnya punya fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran ya, untuk waktu yang terbatas. Ini sudah ditentukan waktunya 70 hari ya. Bedanya dengan wesel dan surat sanggup yang sudah ditentukan kapan pembayarannya, surat cek itu tidak ditentukan waktu pembayarannya, kapan saja bisa dibayarkan, asalkan tidak lebih dari 70 hari ya. Kapan saja si pemegang atau pembawa atau pengganti mau mencairkan ceknya boleh, tidak ditentukan waktu pembayaran, tidak ada tertulis di dalam cek itu. Yang penting masih waktu tenggangnya adalah 70 hari. Setelah itu maka disebut sebagai cek kadaluarsa, sama dengan surat berharga yang lain ya. Nah, ada beberapa jenis cek di dalam lalu lintas ekonomi perbankan. Misalnya contohnya ada nama cek atas pengganti, cek atas penerbit, cek inkaso, kemudian cek berdomisili, cek silang, dan lain sebagainya. Itu nanti silakan Anda perdalam dan pahami jenis-jenis itu sambil nanti kita belajar hukum perbankan di semester berikutnya. Nah, yang perlu diingat adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab penerbit agar cek yang diterbitkan itu harus dapat dibayarkan. Artinya dananya tersedia pada rekening penerbit ya. Dana tersebut harus ada pada saat cek akan dibayarkan atau dicairkan oleh pembawa atau pengganti. Ya, nah, ada yang istilah yang sering dikenal oleh masyarakat, yaitu misalnya cek kosong. Apa sih itu sebetulnya cek kosong itu gitu ya? Ini adalah cek kosong, dan ini juga bisa untuk dilihat giro ya. Cek kosong itu seseorang menunjukkan cek ke tersangkut, kemudian ternyata pembayarannya ditolak. Itu bisa disebut sebagai cek kosong ya. Nah, pencairan itu bisa melalui clearing ataupun melalui front desk atau teller kalau di perbankan begitu ya. Ada yang secara langsung seperti itu, kemudian ditolak pembayarannya ya, atau pemindah bukuannya oleh bank sebagai pihak tersangkut ya. Pihak tersangkut, betul ya, dengan alasan bahwa dana yang tersedia tidak ada atau tidak cukup ya. Jadi di dalam cek itu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa nasabah hanya dapat bisa menerbitkan ceknya dengan nilai nominal maksimal sama dengan jumlah saldo giro yang tersedia di dalam rekening nasabah giro. Ya, harus sesuai dengan batas maksimalnya. Jadi kalau kurang ya tidak bisa dicairkan, itu kita sebut sebagai cek kosong ya. Kemudian
yang terkait dengan surat berharga lainnya yaitu biliet giro. Ya, ada lagi produk perbankan yang disebut sebagai biliet giro. Tapi biliet giro itu bukan disebut sebagai surat berharga, akan tetapi surat yang mempunyai harga. Ya, waktu awal kuliah kita sudah bahas apa bedanya surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Karena di dalam biliet giro tidak terdapat klausula untuk memindahkan uang. Ya. Biliet giro itu timbul karena kebutuhan sehari-hari pada saat terjadi transaksi antar orang untuk pembayaran giral. Ya. Jadi surat isinya adalah surat perintah dari nasabah kepada penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang biliet giro yang disebutkan namanya pada biliet giro tersebut. Ya, surat perintah dari nasabah kepada penyimpan, ulang ya, pada penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang biliet giro yang disebutkan namanya. Ya, jadi biliet giro itu tidak bisa dicairkan, ditunaikan, tidak, dipindah bukukan dari rekening satu ke rekening yang lain. Maka ada beberapa syarat-syarat yang berbeda antara biliet giro dengan bentuk-bentuk yang kemarin sudah kita bahas. Ya, di dalam biliet giro harus ada nama dan tulisan biliet giro dan nomor serinya. Harus ada nomor seri biliet gironya, itu sudah tercetak di situ. Kemudian nama dan tempat bank yang tertarik kepada siapa, maksudnya orangnya, kepada orang, ya. Kemudian perintah itu harus ditujukan kepada orang tertentu. Ya, harus diingat bahwa pengertian orang bisa orang individu dan juga bisa orang dalam pengertian badan usaha, ya. Perintah itu tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atau saldo penarik, ya, yang harus telah tersedia sesuai dengan yang ditulis pada saat diberlakukan perintah pada biliet giro tersebut. Nama dan nomor rekening pemegang yang harus menerima pemindahbukuan itu harus juga tercantum. Kemudian nama bank penerimanya dan pemindahbukuan, ya, jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam tulisan. Kemudian tempat dan tanggal penarikan. Kemudian tanggal efektif mulai berlakunya pemindahbukuan, kemudian tanda tangan penarik atau cap stempel badan usaha jika si penarik merupakan sebuah badan usaha atau badan hukum, ya. Nah, biliet giro juga mempunyai masa tenggang waktu kadaluarsa yaitu 70 hari. Ya, 70 hari masa penawarannya, sedangkan kewajiban penerbit, ya, untuk menyediakan dana pada rekening pada tanggal efektif, ya. Jadi itu perbedaannya, jadi tidak bisa dicairkan, hanya dipindah bukukan. Sehingga di dalam biliet giro, ya, dalam biliet giro harus disebutkan rekening, ya, rekening si penerbit dan rekening penerima, ya. Itu pengertian dan bahasan kita tentang biliet giro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.